Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iqbal Gilang Reza Putra dari kelas D3 TT06A, NIM 1820104. Ya, di sini saya akan membuat post test pada modul 4. Ini modul yang terakhir. Saya mendapatkan modul 4 karena NIM saya ganjil. Ya, di sini saya akan membuat project post test sistem komunikasi serat optik mengenai fiber to the home atau FTTH dengan menggunakan aplikasi OptiSystem. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pembuatan arsitekturnya. Sebelumnya kita harus menyiapkan aplikasinya terlebih dahulu, yakni OptiSystem. Saya menggunakan versi 7. Di sini untuk membuat arsitekturnya terlebih dahulu kita memilih new pada file. Ya, ini daya tampilan pada OptiSystem-nya. Lalu untuk memasukkan komponen dapat menggunakan cara ini pada bagian find komponen. Di sini ya kita klik. Nah, untuk komponen yang akan kita gunakan pertama ini adalah optical transmitter. Kita klik di sini optical transmitter. Lalu kita pilih Alword, lalu kita search. Nah, ini yang di atas. Oke. Kita close. Nah, ini kita caranya agar optical transmitter ini dapat masuk ke halaman, kita hanya tinggal drag saja. Nah, oke. Oke, komponen yang kedua, kali ini kita akan menggunakan konektor. Ya, caranya masih sama. Di bagian komponen library, di sini ada default, lalu find komponen, sama seperti tadi, lalu cari keyword konektor. Jangan lupa pada word select all word, lalu folder wall library. Kita search. Oke, ini yang atas. Oke, kita close. Lalu kita drag saja ke sini. Oke, komponen yang ketiga ya ini adalah optical attenuator. Caranya sama, optical. Jangan lupa all word. Kita search. Nah, ini. Kita close, lalu kita drag saja di sini. Oke. Lalu pada komponen yang keempat, kita akan mencari komponen yang bernama optical fiber. Optical fiber. Oke, lalu Alword. Nah, ini. Oke, kita drag saja terlebih dahulu di mana saja. Oke, selanjutnya ini kita bisa mengduplikat atau mengcopy perangkat-perangkat di sini dengan menggunakan cara klik kanan pada yang pertama. Kita akan menduplikat optical attenuator, lalu sini ada menu duplikat. Ya, kita geser saja. Oke, kita di sini akan mencari komponen optical, maksud saya power splitter. Sini ketikkan saja power splitter. Jangan lupa Alword, lalu search. Ya, sini untuk yang pertama kita akan mencari komponen power splitter yang kali 2. Ya, oke, close. Nah,
Lalu ini kan pada power splitter terdapat kabel. Nah, ini kabelnya kita hapus dulu atau delete. Boleh menggunakan klik kanan atau boleh menggunakan langsung pada keyboard. Oke. Lalu kita di sini akan menduplikat lagi ya konektornya dan optical attenuator. Oke. Selanjutnya di sini kita membutuhkan atau akan mengcopy lagi menduplikat dan optical fibernya. Terus ini. Maaf ini untuk power splitternya terjadi kesalahan. Kita ganti yang menggunakan power splitter 1x4. Dan drag mana saja. Sebentar saya rapikan. Ini kabelnya kita bisa hapus dulu. Lalu kita akan duplikat optical attenuatornya. Kita drag sini saja. Lalu konektor. Ya, kita drag sini. Lalu pada komponen library, di sini kita akan mencari komponen lagi, ini komponen power splitter yang kali 8. Alword, jangan lupa. Nah ini. Oke. Kita drag saja di mana saja. Ya, sudah. Lalu kita ini hapus dulu. Lalu kita duplikat konektor. Lalu kita duplikat lagi optical fibernya. Drag mana saja. Lalu kita duplikat lagi optical attenuator. Duplikat. Kita drag sini dulu. Sebentar saya geser. Lalu kita kopikan lagi konektor. Lalu kita cari pada komponen library search optical receiver. Nah, optical yang bawah ini. Oke.
Lalu kita drag saja. Sini. Ya. Setelah itu kita akan menyambungkan kabel. Ini bisa digunakan dengan cara kita mengklik pada ujung kabelnya. Ini ke atenuator. Nah, ini harus dipastikan jangan sampai kabelnya salah atau berwarna merah karena itu tidak menyambung. Selanjutnya, langkah yang selanjutnya memberi nilai pada masing-masing komponen. Yang pertama, kita akan memberikan nilai pada optical transmitter dengan cara double klik pada ini optical transmitter. Lalu ubah frekuensinya. Ini kita pertama ubah unitnya terlebih dahulu menjadi nanometer. Lalu kita ubah value-nya menjadi 1550. Oke. Udah, lalu pada power kita berikan 2. Ya, menggunakan unitnya dBm. Lalu kita klik OK. Kemudian akan memberi nilai pada konektor. Ini kita akan memberi value atau nilai sebesar 0,4. Klik OK. Selanjutnya kita akan memberikan nilai pada optical atenuatornya di sini 0,04. Oke. Di sini 0,04. Semuanya di optical atenuator ini menjadi 0,04.
Oke. Setelah mengubah semua nilai pada optical attenuator dan konektor, selanjutnya kita ke optical fiber. Di sini kita akan mengganti kabelnya pada optical fiber menjadi kabel feeder. Karena dari ini optical transmitter lalu ke ODC menggunakan jenis kabel feeder. Lalu panjangnya diberi nilai 4. Sini saya menggunakan nilai 4. Lalu mengganti kabel yang kedua dengan nama kabel distribusi. Untuk panjangnya diubah menjadi 3 km. Oke. Lalu optical fiber. Dan kabel optik yang ketiga diubah menjadi kabel drop core. Lalu nilainya sebesar 0,2 km atau 2 km aja. Oke. Lalu pada power splitter 1x4 diberi redaman sebesar 0,5. Untuk redaman standarnya adalah 0,75. Tapi untuk simulasi ini sangat besar, jadi kita menggunakan 0,5. Dan untuk 1x8 juga diberi loss 0,5. Oke. Untuk standarnya adalah 10,38. Lalu setelah sudah diinputkan semua, kita akan mencari komponen. Di sini find komponen. Kita akan mencari komponen pair analysis. Pair Nih, kita klik 2 kali. Close. Nah, ini. Kita letakkan pada ujung kanan menyambung pada optical receiver. Selanjutnya komponen yang kedua, kita akan mencari saya akan mengganti optical receiver-nya. Di sini kita menggunakan pin. Untuk noise-nya ada reference key factor 0,4. Oke. Sudah. Kemudian kita cari komponen, ini komponen A diagram. Ya, ini klik 2 kali. Sebenarnya di sini sudah ada ya. Lalu kita sambungkan drag ke optical receiver-nya di bawah pair analyzer. Oke, sudah. Lalu mencari komponen OPM. Di sini find komponen. OPM ini adalah optical power meter.
Untuk OPM akan disambungkan di konektor terakhir. Ini. Setelah itu klik calculate, kemudian play. Setelah muncul calculate finish, lalu di close saja. Lalu kita klik 2 kali pada optical power meter. Di sini terdapat nilai minus 18,848. Di sini kita bisa analisis sebagai hasil data. Informasi dari pemerintah itu maksimal 26. Untuk Telkom itu maksimal sekitar 2,3. Dan itu bisa dinyatakan hasilnya baik. Setelah itu kita lihat pada bagian ini, di close saja, bagian Bear Analyzer. Nah ini terdapat diagram ini. Kita kan belum membentuk diagram. Di sini kita bisa menggunakan menu show diagram. Nah, semakin membentuk mata, ini semakin baik. Nah, di sini key faktornya terdapat nilai 8,4 di minimal 2. Oke. Berarti ini dapat menarik kesimpulan hasilnya baik. Oke. Ini di close saja. Kita selanjutnya lihat pada diagram. Nah, sini. Pada diagram terdapat hasil yang sama seperti pada gambar Bear Analyzer. Nah, ini close. Nah, dari intinya dari saya akan jelaskan dari optical transmitter ini menuju konektor sampai hingga menuju optical receiver. Ini menggunakan jenis kabel feeder yang terdapat di optical fiber yang pertama. Nah, untuk dari feeder melalui optical attenuator ini harus dari feeder melalui konektor ini harus melewati sebuah optical attenuator. Ini untuk menyeimbangkan kekuatan agar bisa menyeimbangkan cahaya yang ditransmisikan dari perangkat ke perangkat yang lainnya. Oke, 2, 3. Oke, selanjutnya kita kan ini sudah selesai merancang dengan menggunakan opti system. Selanjutnya sini kita akan melakukan perhitungan link budget. Ini. Nah, ini. Nah, perhitungan ini sebaiknya dilakukan sebelum melakukan simulasi di opti sistemnya. Perhitungannya ya harus dilakukan sebelum melakukan perancangan di opti sistem. Nah, untuk perhitungan link budget ini mempunyai fungsi sebagai estimasi. Yang pertama ini kita perhitungan akan mencari redaman total. Jadi di redaman total ini ada rumus
AT sama dengan L kali AL plus C kali AC plus SP kali ASP plus A kali AA. Nah, di sini AT ini merupakan redaman total, L ini merupakan jumlah panjang kabel keseluruhan, lalu AL ini merupakan redaman kabel, lalu C ini merupakan jumlah konektor yang digunakan, lalu AC ini redaman konektor, lalu SP ini splitter yang digunakan, lalu ASP ini merupakan redaman splitter, lalu ini A ini adalah atenuator, lalu di sini ada AA yaitu redaman atenuator. Nah, jadi cara menghitungnya ini 8 dikali 0,2 ditambahkan 6 kali 0,04 plus 7,28 plus 0,28 lalu plus 5 kali 0,4 maksudnya. Oke. Jadi sini 1,6 plus 0,24 plus 17,56 plus 0,2. Oke. Hasilnya di sini saya mendapatkan hasil 19,6. Oke. Lalu selanjutnya pada daya terima. Di sini Vrx merupakan daya terima diperoleh dari receiver. Nah, Vrx ini rumusnya Vtx dikurangi AT atau redaman total. Yang sudah dihitung tadi, ini hasilnya 19,6. Kita ini hitung saja. Vrx sama dengan 2. Vtx ini bisa dilihat di optical transmitter. Nah ya, ini Vtx ini bisa dilihat di power yang kita gunakan di optical transmitter, berapa dBm. Lalu AT ini redaman total, ini hasilnya 19,6 ya. Kita hitung mendapatkan hasil 17,6. Lalu kita lanjut ke margin daya atau perhitungan terakhir. Rumus dari margin daya ini merupakan Vtx kurangi A kurangi AT atau redaman total kurangi SM. Nah, ini redaman yang maksimal kita gunakan. Dikurangi ini redaman total dikurangi SM. SM ini merupakan sistem margin. Ini bernilai 6 sampai 8. Bebas digunakan antara 6 sampai 8. Lalu kita langsung saja hitung. Sini M ini sama dengan Vtx. Vtx ini yang sudah kita hitung tadi, atau power yang sudah dimasukkan pada optical transmitter bernilai 2, lalu A-nya ini min 28 lalu 19,6 redaman total lalu saya menggunakan 6 SM ya. Nah, di
di sini kenapa saya tuliskan lagi, karena di sini terdapat tanda kurang atau minus dengan minus, dan ini minus dengan minus adalah hasilnya positif. Lalu saya inputkan 2 plus 28 kurangi 19,6 kurangi 6 SM -nya. Lalu di sini saya menambahkan 32 kurangi 19,6 kurangi 6, lalu hasilnya 6,4 dBm. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai pembuatan rangkaian FTTH, dan kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan atau kata-kata yang masih belum benar. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.